Selamat datang di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini, semoga Anda berlimpah rezeki amin. Jika Indonesia menjadi negara maju, apakah itu akan menjadi ancaman bagi Cina? Dua negara ini berpeluang terlibat dalam rivalitas tinggi. Jika Indonesia menjadi negara maju, maka Indonesia sangat dengan mudah melakukan manuver terhadap kepentingan Australia di Pasifik. Itu benar-benar akan membuat Singapura terguncang. Jika Indonesia menjadi negara maju, maka diasumsikan Indonesia akan menuntaskan ambisi geopolitiknya dengan menganeksasi Malaysia dan Brunei. Ini akan sangat menguntungkan Malaysia yang selama ini terlibat dalam sengketa perbatasan dengan China. Indonesia pasti akan lebih mendukung Malaysia. Rencana besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju telah mulai digaungkan. Pemerintah Indonesia mentargetkan Indonesia maju tahun 2045 atau sekitar 20 tahun dari sekarang. Sebuah proyek jangka pendek yang sebenarnya bukan hal yang berlebihan bila melihat potensi yang dimiliki negara ini, baik itu sumber daya alam maupun progresivitas pembangunan dalam beberapa tahun terakhir. Tinggal bagaimana manajemen pembangunan itu dikelola dengan baik, juga kesiapan sumber daya manusia yang terampil dan didukung dengan stabilitas politik yang relatif kondusif. Apabila semua itu berjalan harmonis, maka ambisi Indonesia untuk menjadi negara maju dapat terlaksana tanpa hambatan. Sebenarnya sejak tahun 2020, Amerika Serikat telah mencoret Indonesia dari kategori negara berkembang dalam organisasi WTO dengan mengacu pada prinsip hukum countervailing duty. Indonesia sudah dikategorikan sebagai negara maju karena Indonesia telah memenuhi dua indikator, yaitu pangsa pasar lebih dari 0,5% dari total perdagangan dunia, dan sudah menjadi anggota dalam kelompok G20, organisasi negara-negara yang memiliki pengaruh dalam ekonomi global. Implikasi hukum countervailing duty adalah pencabutan keringanan bea masuk bagi barang-barang ekspor yang disubsidi. Pengkategorian ini memang menimbulkan polemik, karena definisi negara maju menurut Bank Dunia dan Amerika Serikat berbeda. Bagi Bank Dunia, negara maju itu harus memenuhi beberapa hal, antara lain, pertama, memiliki pendapatan per kapita minimal $10.726 per tahun. Yang kedua, memiliki jumlah penduduk miskin yang rendah. Yang ketiga, angka kematian bayi dan anak juga rendah. Yang keempat, memiliki penduduk yang terdidik dengan angka melek huruf yang tinggi. Pemerintah Indonesia masih berusaha mengejar target menjadi negara maju di tahun 2045 atau tepat pada perayaan 100 tahun Indonesia Merdeka. Jika semua indikator tersebut terpenuhi, maka Indonesia berpotensi menjadi negara yang memiliki pengaruh dominan di kawasan dan bahkan berpeluang menjadi pemain penting dalam politik internasional. Tantangannya memang banyak, namun target tersebut tentu bukan hal yang mustahil. Bila kelak menjadi negara maju, maka Indonesia secara otomatis juga menjadi the rising power yang memiliki pengaruh geopolitik, bukan saja secara ekonomi, tapi juga dalam militer, budaya, maupun perdagangan internasional. Pertanyaan yang selalu muncul adalah, jika Indonesia menjadi negara maju, maka negara-negara mana saja yang akan terancam? Amerika Serikat, China, Australia, Singapura, Malaysia, Brunei, Timur Leste, atau Filipina? Mari kita analisis. Jika Indonesia menjadi negara maju, apakah Amerika Serikat akan terancam? Asumsinya begini, bila Indonesia sudah maju, maka Indonesia sudah tidak perlu lagi menggunakan dolar Amerika sebagai cadangan devisa, dan Indonesia dapat menegosiasikan penggunaan rupiah dalam transaksi ekspor-impor. Nilai kertas dolar Amerika ini tergantung dari kepercayaan dunia, sementara cadangan emas untuk menopang nilai mata uang dolar sudah sangat menipis. Seandainya Indonesia menjadi negara maju, maka Amerika Serikat akan kehilangan kontrol terhadap Asia Tenggara, termasuk kesulitan untuk memaksakan kepemilikannya di Freeport. US dollar pasti jatuh. Jika Indonesia maju, maka itu sangat tidak menguntungkan Amerika Serikat. Indonesia juga memiliki kemampuan untuk merebut pasar Amerika Serikat di Asia Pasifik, termasuk berpotensi menjadi penyeimbang pengaruh Amerika. Apalagi sejarah pernah membuktikan hal itu.
Di era Bung Karno, Indonesia sangat keras menantang dominasi superpower Amerika Serikat dan Inggris dengan slogan-slogan anti-Amerika seperti Amerika kita setrika, Inggris kita linggis, atau Go to hell with your aid. Slogan-slogan itu membuktikan bahwa Indonesia tidak selalu takut dengan Amerika. Jika menjadi negara maju, maka Indonesia memiliki posisi ideal sebagai penentang utama kebijakan luar negeri Amerika Serikat di Asia Pasifik, seperti Rusia di Eropa Timur atau Iran di Asia Barat. Tentu saja itu asumsi. Namun apakah akan berlaku seperti itu? Belum tentu. Dalam pergaulan dunia, ada yang disebut dengan teori liberal. Yang dimaksud liberal di sini bukan liberal dalam perspektif ekonomi. Liberal dalam hubungan internasional maksudnya adalah kerjasama antar negara. Premis dasarnya, negara-negara harus saling bekerja sama untuk mencapai kesejahteraan bersama. Jadi, jika Indonesia menjadi negara maju, maka akan tercipta kolaborasi positif antara Amerika Serikat dan Indonesia. Apalagi kedua negara memiliki ketergantungan satu sama lain. Banyak produk-produk Amerika Serikat yang diimpor Indonesia, dan Amerika merupakan pasar potensial bagi produk-produk Indonesia. Selain itu, Amerika Serikat adalah salah satu negara yang memiliki jumlah investasi besar di Indonesia dengan total 1,4 miliar dolar di tahun 2022. Republik Rakyat Cina. Jika Indonesia menjadi negara maju, apakah itu akan menjadi ancaman bagi Cina? Secara geografis, teritorial Cina dan Indonesia masih terbilang dekat, bahkan berbagi perbatasan. Hal itu berpeluang menciptakan friksi, apalagi konflik perbatasan di Laut Natuna Utara atau Laut Cina Selatan antara Indonesia dan Cina masih belum juga mencapai kesepakatan final. Perairan itu akan menjadi kawasan yang sangat panas dan rawan konflik, karena Indonesia tidak mungkin rela melihat agresivitas Cina dengan klaim-klaimnya yang menabrak zona ekonomi eksklusif Indonesia. Dua negara ini berpeluang terlibat dalam rivalitas tinggi. Indonesia akan berperan sebagai aktor utama di ASEAN dan menjadi pelindung bagi negara-negara kecil yang selama ini diam dan tak berani melawan hegemoni Cina di Laut Cina Selatan. Tentu saja, Cina juga tidak akan gegabah melakukan manuver-manuver di ASEAN. Jika Indonesia menjadi negara maju, maka ketergantungan akan produk-produk Cina juga otomatis akan berhenti. Begitu juga pinjaman-pinjaman dari Cina. Hubungan ekonomi Indonesia dengan Cina tidak akan sama lagi. Cina akan melihat Indonesia sebagai kompetitor di Asia Pasifik dengan ekonomi yang maju dan populasi yang besar. Asumsinya, Cina juga akan kehilangan pasar potensialnya di Indonesia. Jika Indonesia menjadi negara maju, maka itu akan menjadi ancaman bagi Cina. Lagi-lagi itu adalah asumsi. Cina adalah negara dengan populasi paling banyak di dunia, yang otomatis juga menjadi pasar paling besar bagi industrinya sendiri. Industri Cina juga sudah sangat establis, jadi sangat mudah mendapatkan pasar atau mengalihkan pasarnya di belahan bumi manapun. Indonesia bukan satu-satunya pasar potensial bagi Cina. Secara ekonomi, kedua negara ini tidak akan menjadi rival, justru dapat bersinergi. Karena jika Indonesia menjadi negara maju, maka Indonesia dapat menjadikan Cina sebagai pasar yang menguntungkan, sementara Cina masih sangat membutuhkan bahan-bahan baku dari Indonesia untuk mensuplai kebutuhan industri domestiknya. Begitu juga sebaliknya. Cina juga merupakan negara kedua yang paling banyak menanamkan modalnya di Indonesia, yaitu sebesar 3,6 miliar dolar data tahun 2022. Menandakan bahwa interdependensi kedua negara sudah sangat kuat dan itu dapat mencegah konflik. Apalagi Indonesia bukan negara yang masuk dalam claiming state di Laut Cina Selatan. Otomatis, potensi kedua negara untuk berkonflik sangat kecil. Memang hubungan politik Indonesia dan Cina banyak mengalami pasang surut. Kedua negara menjadi sekutu akrab di era Soekarno dengan poros Jakarta-Peking, lalu memburuk di era Soeharto. Bahkan pembukaan hubungan diplomatik Indonesia-Cina baru dipulihkan di tahun 1990. Hal itu juga yang membuat posisi tawar Indonesia cukup kuat dibanding negara-negara lain di ASEAN. Meski saat ini Cina sangat superpower, namun negara ini tidak begitu gegabah untuk mengganggu Indonesia dalam konteks perbatasan di Laut Cina Selatan. Bagi Cina, Indonesia adalah mitra penting dalam menghadapi musuh-musuh dari Barat. Jika Indonesia menjadi negara maju, maka akan tercipta balance of power,
dan itu sangat baik bagi perkembangan Asia Pasifik. Balance of power merupakan suatu kajian teori dalam hubungan internasional yang dapat diartikan sebagai upaya untuk menyeimbangkan kekuatan dan kekuasaan agar mencegah salah satu negara menjadi paling kuat dan dominan bagi negara lain. Balance of power bertujuan menjaga keteraturan dalam struktur internasional. Balance of power justru membuat Cina dapat menegosiasikan kepentingannya di Laut Cina Selatan dengan cara persuasif, sehingga meminimalisir konflik. Sengketa perbatasan niscaya lebih mudah diselesaikan. Rumisnya begini, ketika sebuah negara yang dominan meningkatkan kekuatannya secara lebih agresif, maka negara-negara kecil merasa terancam dan mulai beraliansi atau bekerja sama dengan negara-negara besar untuk menjaga keamanan negara mereka dari negara yang dominan. Jika Indonesia menjadi negara maju, Cina justru diuntungkan karena dua negara ini dapat bahu-membahu menghadapi hegemoni negara-negara barat yang kerap mendikte negara-negara di Asia Pasifik. Sudah sejak lama, Cina merasa terancam dengan banyaknya pangkalan militer Amerika Serikat di beberapa negara Asia. Kesimpulannya, bila Indonesia menjadi negara maju, maka Indonesia bukan ancaman bagi kepentingan Cina. Apakah Australia akan terancam jika Indonesia menjadi negara maju? Asumsinya begini, jika Indonesia menjadi negara maju, maka Indonesia sangat dengan mudah melakukan manuver terhadap kepentingan Australia di Pasifik. Hal itu didukung dengan kondisi demografi Australia yang luas, namun populasinya yang sangat minim. Apalagi jarak Indonesia-Australia juga tidak terlalu jauh, membuat Australia rentan didikte oleh Indonesia. Jangankan menjadi negara maju, bahkan dengan kondisi saat ini, Australia telah menganggap Indonesia sebagai ancaman, dan itu sudah berlangsung sejak lama. Dukungan rahasia Australia terhadap beligeran Papua Merdeka dapat menjadi motif balas dendam Indonesia terhadap Australia. Kemudian dominasi Australia di Pasifik Selatan semakin memudar dengan munculnya Indonesia sebagai the rising power. Negara-negara kecil di Pasifik yang selama ini di bawah protektorat Australia dan Selandia Baru akan melirik Indonesia sebagai alternatif. Perlahan-lahan, Australia tidak lagi menjadi pemain penting di kawasan Pasifik dan digantikan oleh Indonesia. Tentu saja ini adalah asumsi. Kebenarannya masih perlu diuji. Jika Indonesia menjadi negara maju, maka Indonesia tidak lagi berperan sebagai penjaga perbatasan Australia dari para imigran gelap. Justru Indonesia secara alamiah akan menjadi target kedatangan imigran-imigran dari berbagai negara miskin yang selama ini menjadikan Australia sebagai destinasinya. Australia tidak lagi repot sendirian menghadapi gelombang imigran dari banyak negara. Indonesia dan Australia akan bahu-membahu dalam mengatasi masalah ini. Kedua negara juga dapat berkolaborasi untuk membantu negara-negara kecil di Pasifik. Pembangunan Pasifik Selatan yang selama ini menjadi beban Australia akan lebih diringankan bila Indonesia terlibat. Karena semakin banyak negara yang menanamkan modalnya, maka akan semakin memicu peningkatan ekonomi di kawasan itu. Untuk kasus Papua, bila Indonesia menjadi negara maju, maka beligeran Papua Merdeka yang selama ini keluar dari Indonesia dapat pulang ke Indonesia untuk penyelesaian konflik Papua secara lebih proporsional, karena cara paling mudah dalam penyelesaian konflik adalah dengan memberikan kesejahteraan. Australia akan mendukung Indonesia tanpa syarat. Dengan menjadi negara maju, maka Indonesia juga dapat menjadi sekutu Australia dalam menghadapi hegemoni Cina. Lagi-lagi, Indonesia berpotensi menjadi penyeimbang, sekaligus dapat meredam agresivitas Cina yang selama ini menjadi ancaman nyata bagi kepentingan Australia. Dengan situasi dunia yang tak menentu akibat perlombaan senjata di Asia Timur, yang dipimpin Korea Utara dengan berbagai percobaan nuklirnya, dan juga semakin meningkatnya anggaran militer Cina, membuat Australia mengalami security dilema atau dilema keamanan. Australia sejak lama khawatir terhadap perkembangan militer Cina dan Korea Utara. Inilah yang disebut sebagai dilema keamanan, yang berasumsi bahwa bila suatu negara meningkatkan kekuatan militernya dapat dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan negara lain. Premis utama security dilema memproyeksikan bahwa tindakan untuk meningkatkan kapasitas militer suatu negara artinya memposisikan negara tersebut sebagai negara yang dapat mengancam negara lain atau berada pada posisi terancam sekaligus. Jika Indonesia menjadi negara maju, maka Australia berpeluang menciptakan aliansi dengan Indonesia demi menjaga kondisivitas di kawasan Pasifik. Kerjasama Indonesia-Australia sangat menguntungkan Australia dalam berbagai aspek. Jika menjadi negara maju, maka ekonomi Indonesia juga dapat memberi nilai terhadap ekonomi Australia.
Indonesia akan menjadi target pasar potensial bagi produk-produk makanan olahan Australia. Peternakan Australia merupakan salah satu yang terbaik di dunia, dan Indonesia sebagai negara dengan populasi besar sangat banyak mengimpor daging Australia. Jika Indonesia menjadi negara maju, maka otomatis konsumsi daging masyarakatnya juga semakin besar. Dan di poin itu, Australia dapat memainkan peranan penting bagi industri kuliner di Indonesia. Selain itu, wisatawan Indonesia akan banyak berkunjung ke Australia karena lebih dekat dan terjangkau. Begitu juga di bidang investasi. Investor kedua negara ini bisa saling berkolaborasi sebagai negara bertetangga yang saling menguntungkan. Sebenarnya kedua negara sudah meratifikasi perjanjian perdagangan dalam IACPA atau Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement. Kerjasama di bidang ekonomi ini bermaksud menjadikan kedua negara tersebut sebagai economic powerhouse. Kedua negara ini akan saling menopang satu sama lain dan berjalan beriringan, menjadikan kawasan Pasifik sebagai kawasan maju di dunia. Kesimpulannya, bila Indonesia menjadi negara maju, maka itu tidak akan menjadi ancaman bagi Australia. Apakah Singapura akan terancam bila Indonesia menjadi negara maju? Asumsinya begini, jika Indonesia menjelma menjadi negara maju, praktis pemerintah akan mengubah Pulau Batam menjadi lebih modern dan maju. Pulau Sabang juga akan diberdayakan dengan penggunaan teknologi tinggi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi kapal-kapal yang berlayar di Selat Malaka. Indonesia akan menjadi pemain utama di Selat Malaka dengan melakukan modernisasi di Pulau Sabang dan Pulau Batam. Kedua pulau itu secara berangsur-angsur akan mengambil alih dominasi Singapura. Selat Malaka menjadi perairan yang dikontrol Indonesia secara de facto, dan hal itu memukul Singapura. Kemudian para investor Indonesia yang kebanyakan menaruh uangnya di Singapura akan ramai-ramai menarik kembali uangnya, lalu kembali ke Indonesia. Itu benar-benar akan membuat Singapura terguncang. Perusahaan-perusahaan besar yang banyak memiliki headquarter di Singapura akan dipaksa pindah ke Indonesia dengan jaminan pasar yang besar, juga bahan baku yang melimpah, serta iklim investasi yang kondusif. Pangkalan militer Indonesia di Riau semakin diperluas, dan itu akan membuat Singapura khawatir. Apalagi catatan sejarah memperlihatkan bagaimana kerajaan-kerajaan Indonesia sejak dulu menguasai Singapura. Ekonomi Singapura bergantung pada konsep perdagangan intermediate sampai reekspor dengan cara membeli barang mentah, kemudian diolah untuk diekspor kembali, seperti contohnya pada industri fabrikasi water dan penghilangan minyak. Banyak bahan baku itu juga diambil dari Indonesia. Bila Indonesia menjadi negara maju, maka konsep ekonomi reekspor Singapura dipastikan hancur, karena Indonesia akan melakukan hilirisasi di semua sektor industrinya. Otomatis Singapura akan semakin tenggelam. Sebagai salah satu negara kecil yang selama ini sangat berpengaruh di ASEAN, Singapura sangat mengandalkan kenyamanan dan perdagangan bebas untuk menarik investasi. Jika Indonesia menjadi negara maju, maka Singapura tak akan lagi menarik bagi para investor. Lagi-lagi ini adalah asumsi. Mari kita lihat dengan lebih positif. Jika Indonesia menjadi negara maju, maka Singapura menjadi salah satu negara yang diuntungkan, karena tidak semua industri Indonesia bisa ditangani secara komprehensif. Singapura akan berperan besar mengambil ruang-ruang kosong tersebut. Apalagi sudah sejak lama Singapura menjadi negara yang banyak menanamkan modalnya di Indonesia. Data tahun 2022 sebesar 6,7 miliar dolar dan menjadikan Singapura sebagai investor terbesar di Indonesia. Persoalan Selat Malaka. Kolaborasi Indonesia-Singapura dalam mengelola Selat Malaka akan meningkatkan daya saing perairan itu. Kedua negara bisa berbagi peran secara saling menguntungkan. Wisatawan Indonesia juga akan semakin banyak mengunjungi Singapura yang akan meningkatkan pendapatan Singapura. Jika Indonesia menjadi negara maju, otomatis juga menciptakan kelas menengah baru yang membutuhkan ruang eksplorasi, dan Singapura akan jadi tujuan terdekat bagi para kelas menengah baru tersebut. Singapura akan kebanjiran para pelajar Indonesia yang menempuh pendidikan di negara itu. Ruang investasi Singapura yang memang sudah establis dan maju semakin banyak diisi oleh orang-orang kaya baru Indonesia yang pada akhirnya juga meningkatkan kinerja ekonomi Singapura. Secara politik, Indonesia dan Singapura dapat memainkan peranan lebih besar di ASEAN untuk menciptakan keamanan bersama. Kerjasama militer kedua negara justru membuat kawasan ASEAN, khususnya di Selat Malaka, semakin nyaman dan ramai untuk aktivitas pelayaran dunia. Kesimpulannya,
Jika Indonesia menjadi negara maju, maka Singapura juga semakin diuntungkan. Jika Indonesia menjadi negara maju, apakah Malaysia akan terancam? Asumsinya begini, sudah sejak lama Indonesia menganggap Malaysia sebagai bagian dari The Greater Nusantara, yang artinya merupakan bagian dari Indonesia. Apalagi fakta sejarah menunjukkan bahwa Malaysia dulu merupakan wilayah kekuasaan Sriwijaya dan Majapahit. Kemudian di era Soekarno, Indonesia melakukan konfrontasi militer untuk membubarkan Federasi Malaysia. Jika Indonesia menjadi negara maju, maka diasumsikan Indonesia akan menuntaskan ambisi geopolitiknya dengan menganeksasi Malaysia dan Brunei tanpa peduli dengan reaksi dunia. Hal itu merupakan ancaman bagi Malaysia. Kepulauan Natuna akan menjadi basis militer Indonesia yang dipersenjatai dengan alat-alat canggih yang juga akan membelah wilayah Malaysia. Apalagi ada banyak orang Indonesia yang tidak menyukai kebijakan luar negeri Malaysia yang dinilai arogan terhadap Indonesia, termasuk juga hinaan-hinaan Malaysia kepada Indonesia. Menganeksasi Malaysia menjadi pilihan rasional yang akan didukung oleh banyak orang Indonesia. Bahkan jika strategi hard power tidak dimungkinkan, tetapi Indonesia masih bisa mengontrol Malaysia dengan strategi soft power. Didukung dengan populasi Indonesia yang banyak tinggal di Malaysia, maka Indonesia mudah mengkooptasi partai-partai politik Malaysia demi kepentingan Indonesia. Jika Indonesia menjadi negara maju, juga akan terjadi politik balas dendam terhadap Malaysia. Para pekerja migran Indonesia akan kembali pulang dan bekerja di Indonesia, yang otomatis mematikan industri Malaysia, yang banyak tergantung dari pekerja luar negara. Ekonomi Malaysia akan lumpuh. Indonesia juga akan mengambil alih kebijakan sawit dunia, yang akan menjadikan negara ini sebagai pengontrol harga sawit global. Populasi Malaysia yang kecil dengan wilayah yang juga tidak besar memudahkan Indonesia mengkoloni budaya Malaysia. Industri hiburan Indonesia semakin merajai Malaysia dan mematikan kreativitas anak-anak muda Malaysia. Jika Indonesia menjadi negara maju, maka Malaysia akan terancam. Apakah akan berlaku seperti itu? Belum tentu. Bila Indonesia menjadi negara maju, maka Malaysia akan berada di posisi paling menguntungkan karena kedua negara ini memiliki kekerabatan yang sangat dekat, berakar dari satu rumpun yang sama, dengan berbagi budaya, agama, serta sejarah yang sama. Apalagi banyak populasi Malaysia yang berasal dari Indonesia, membuat dua negara ini sulit dipisahkan. Orang Indonesia tahu bahwa peristiwa konfrontasi dengan Malaysia di tahun 60-an itu merupakan imbas dari Perang Dingin, bukan merupakan upaya Indonesia menduduki Malaysia. Sudah tidak lagi relevan melihat sejarah itu dalam konteks saat ini karena kondisi objektifnya yang sudah sangat berbeda. Indonesia juga sudah tidak memiliki ambisi geopolitik karena lebih concern untuk menciptakan kohesi nasional. Para pemimpin Indonesia juga taat pada aturan-aturan hukum internasional. Meskipun di media sosial kedua negara terlibat dalam perdebatan yang panas, namun dalam kehidupan nyata, banyak orang Indonesia masih tetap menganggap Malaysia sebagai saudara, seagama dan serumpun. Orang-orang Indonesia juga tahu bahwa di Malaysia saat ini terjadi perimbangan kekuatan politik antara orang-orang Melayu versus keturunan Cina dan India, yang mana kelompok-kelompok ini saling bersaing. Kehadiran Indonesia sebagai the rising power akan membuat Malaysia memiliki role model sebagai saudara serantau Melayu Austronesia, Islam dan maju. Secara ekonomi, bila pekerja migran Indonesia sudah tidak lagi bekerja di Malaysia, maka Malaysia memiliki banyak pilihan dengan mengimpor pekerja dari Filipina, Myanmar atau Bangladesh dengan biaya yang lebih kompetitif. Pekerja migran Indonesia tidak menentukan ekonomi Malaysia, tapi kebijakan politik Malaysia sendiri yang menentukan itu. Jika Indonesia menjadi negara maju, maka Indonesia akan sangat berperan dalam mengimbangi hegemoni Cina di kawasan. Ini akan sangat menguntungkan Malaysia yang selama ini terlibat dalam sengketa perbatasan dengan China. Indonesia pasti akan lebih mendukung Malaysia. Kedua negara ini akan berkolaborasi dalam penguatan ASEAN untuk menghadapi kekuatan dari Barat atau dari China. Kesimpulan umumnya adalah tidak ada negara yang akan terancam jika Indonesia menjadi negara maju.
Apakah itu Amerika Serikat, China, Australia, Singapura, atau Malaysia sekalipun. Menjadi negara maju adalah harapan semua negara, termasuk juga Indonesia. Potensi Indonesia jika dilihat dari situasi demografi dan kondisi geografisnya sebenarnya sangat dimungkinkan untuk menjadi superpower. Letaknya strategis, sumber daya alamnya melimpah, populasinya proporsional. Jadi tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa Indonesia tidak bisa menjadi negara maju. Tentu saja bisa. Pekerjaan rumah bagi Indonesia saat ini adalah menaikkan taraf hidup masyarakatnya dengan kebijakan yang progresif dan pro-rakyat, termasuk menekan angka korupsi dan menciptakan suasana nyaman bagi iklim investasi. Dalam 20 tahun ke depan, niscaya harapan itu bisa dikejar. Hal yang agak menakutkan adalah masyarakat Indonesia kebanyakan overcrowd dengan nasionalisme yang tinggi. Rata-rata orang Indonesia juga memiliki security kompleks terhadap negara-negara lain. Ini berbahaya. Andai Indonesia punya pemimpin seperti Hitler atau Napoleon yang ditunjang dengan kondisi negara yang stabil serta maju, maka Indonesia bisa sangat agresif. Karena dalam praktiknya, semakin maju sebuah negara, maka semakin agresif juga kebijakan luar negerinya. Bersyukurnya, dalam sejarah kebijakan luar negeri, Indonesia hampir tidak pernah ikut campur urusan dalam negeri negara lain. Indonesia tidak punya riwayat mencampuri pemilihan umum di negara manapun atau mendanai partai politik negara lain. Jadi semua terkendali. Menjadi negara maju bukanlah hal yang utama. Mewujudkan masyarakat sejahtera jauh lebih penting. Dengan target Indonesia Emas 2045, semoga Indonesia mampu menjadi negara yang lebih baik. Dan jika memang Indonesia sukses menjadi negara maju, tidak ada negara manapun yang akan terancam. Begitu menurut pendapat kami. Jika kalian punya pendapat berbeda, Untuk mendukung channel ini silakan klik tombol subscribe, like, and share. Terima kasih.